Oke, silakan Lili, dimulai. Ulang dari awal, Pak. Iya, dari awal. Tadi ada error tadi. Nggak apa-apa, ini baru direkam tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Romi Kurniadi MPD selaku narasumber kita. Beliau merupakan staf subbagian data, program dan informasi LPPM Universitas Riau. Yang terhormat Bapak Budianto, STMkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknopreneur Universitas Pasir Pengaraya. Baik, perkenalkan nama saya Lira Mawati. Saya merupakan mahasiswi Teknik Informatika Universitas Pasir Pengaraya. Webinar kita kali ini bertemakan perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk teknologi informasi untuk mewujudkan teknopreneur. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, pembukaan oleh moderator yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Budianto, STMkom, kepada Bapak, kami persilakan. Pak Budi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Oke, ini saya coba nggak nampak wajah saya karena background-nya ini saya ganti dulu. Mohon maaf ini karena kecerahan sini. Jadi demi kenyamanan saya zoom-kan saja untuk dari virtual background-nya. Kebetulan kondisi dari ini. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Budianto, STMkom. Di sini saya adalah selaku sebagai pengampu mata kuliah Teknopreneur 2. Nah, di mana Teknopreneur di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasir Pengarayan. Nah, di sini saya mengampu dari mata kuliah Teknopreneur. Mata kuliah Teknopreneur itu ada 3 di sini, 1, 2, dan 3. Kebetulan semester ini. Nah, di sini ada materi yang membahas tentang hak kekayaan intelektual. Apa saja hak kekayaan intelektual itu? Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Pak Romi Kurniadi. Nah, sebelum untuk melanjutkan di pemaparan dari Bapak Romi Kurniadi, MPD, nah lebih baiknya kita kenal dulu lebih mendalam siapa sih sebenarnya Bapak muda yang masih muda, masih baby face, masih segar ini ya. Nah, ini kita kenalan dulu siapa dia orangnya gitu kan. Nah, di sini kan kita lihat di sini Bapak ini adalah saya sharing untuk biodatanya. Nah, ini biar terlihat. Ternyata di sini saya lihat ini adalah putra Rohul. Ternyata di sini dia besarnya di sini adalah orang Rohul rupanya. Benar, Pak. Ini dia, sekolah dasarnya SDN 06 Bangun Purba. Ini. Berarti kita memang pantas ini menghadirkan adalah orang-orang putra Rohul untuk mengisi ini. Berarti orang putra Rohul itu memang udah dilihat di luar sana itu punya jenjang karir yang luar biasa selain itu kan. Makanya wajahnya di sini masih muda, fresh graduate-nya masih segar ya. Ketika kemarin saya share fotonya itu, ini nggak salah nih orangnya ini katanya gitu. Masih muda gitu kan.
cara mahasiswa gitu kan. Jadi, oh beneran, cuman dia kuliah SD-nya dengan suara SD-nya cepat, kuliahnya S1-nya cepat, dengan S2-nya cepat, jadi dia jenjang karirnya itu karena dia tekunan dan punya penelitian yang luar biasa, saya bilang gitu kan. Karena aktif ya gitu ya. Nih lihat nih, nampak ya saya sharing ya, di sini dia, SMPN 2 Lambah Hilir. Jadi kalau orang putra Rohul ya, putra-putri Rohul pasti tahu nih, tanya-tanya siapa gurunya dulu, boleh kan tanya-tanya, pasti kenal gitu kan. SMA-nya SMA 2 Rambah Hilir. Nah, sarjana satunya di UNRI, S2-nya di UNRI. Mungkin S3-nya nanti mungkin di S3-nya di UNRI juga, mungkin nggak mau berpindah hati ke UNRI mungkin ya, gitu kan. Sepertinya belum ada jurusannya, Pak. Iya. Karena sekarang pun masih jadi staf di UNRI ya gitu ya. Mungkin ke depannya mungkin S3-nya di UNRI ya, nggak mau pindah ke lain hati gitu ya. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini. Ini publikasinya ya, luar biasa aplikasinya, lebih kepada 2016, 2018. Nah, ini. Nah, di sini 18 profil literasi keuangan mahasiswa. Nah, beasiswa ini. Ini dia. Banyak jurnalnya. Nah, judul dari ini untuk pengabdiannya, nah riset yang pernah dilaksanakan, nah skripsinya ini. Oke, nah Izin, ini internet yang terputus atau internet Pak Budi ya yang terputus ya? ya, oke, mohon maaf terputus. Saya sinyalnya sini ada problem sinyal ya. Inilah kegiatan webinarnya, mohon maaf. Mungkin sekedar dari perkenalan dulu tadi, mungkin Bapak Romi Kiani sudah saya kenalkan gitu kan. Artinya Bapak Romi Kurniadi ini berdasarkan di sini adalah putra daerah dari Rohul. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk MC ya. MC silakan diambil MC, alihnya MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Budianto. Langsung saja kepada Bapak Romi Kurniadi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Budi selaku dosen pengampu ya mata kuliah Teknopreneur, juga sama teman-teman mahasiswa dari teknik informatika Universitas Pasir Pengarayan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa diskusi, belajar bersama. Semoga nanti dengan adanya webinar ini, saya berharap kita bisa menghasilkan sebuah karya yang kemudian karya itu bisa dimanfaatkan secara seluas-luasnya oleh masyarakat. Dan kemudian tentunya, sebentar ya. Baik, dan tentunya nantinya setelah dilaksanakan kegiatan ini, saya berharap akan semakin banyak produk-produk hasil kekayaan intelektual yang dapat terlindungi
yang kemudian produk-produk itu akan terhilirisasi, itu yang paling penting. Nanti kita akan membahas bagaimana sebuah technopreneur berbasis kekayaan intelektual itu dapat dilaksanakan. Nah, tadi sudah diceritain, ya saya asalnya dari Rokan Hulu, tepatnya di Desa Pasir Agung, SKPC, itu daerah transmigrasi. Mungkin sampai sekarang kalau teman-teman ke sana, atau mungkin ada jangan ada teman dari sana, masih ngerasain jalan tanah, kalau hujan becek, ya, saya masih sering juga pulang kampung, karena orang tua masih di sana. Baik, terima kasih Pak Budi untuk kesempatannya untuk bisa sharing di sini. Jadi teman-teman, saya di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau, itu seperti dijelaskan tadi, berada di bagian data informasi yang fokusnya adalah menghilirisasi hasil-hasil penelitian. Jadi penelitian yang sudah dilaksanakan itu dihilirisasi. Hilirisasi dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk pengabdian, apakah dalam bentuk kewirausahaan, termasuk dalam bentuk kuliah kerja nyata. Nah, kalau di Unri namanya Kukerta. Kalau di UDPP mungkin ya sejenis itu dan masih ada saya lihat. Baik, saya izin share screen. Ini. Baik. Ya. Jadi hari ini kita membicarakan perlindungan kekayaan intelektual atau produk teknologi informasi untuk mewujudkan technopreneur. Nah, sebenarnya kekayaan intelektual itu apa? Sebenarnya segala bentuk hasil cipta karya manusia yang kemudian merupakan hasil dari pemikiran, daya pikir, apakah itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, apakah teknologi, atau kemudian bahkan seni itu juga termasuk dalam kategori kekayaan intelektual. Yang kemudian hal-hal ini perlu dilindungi dalam rangka untuk menghindari dan menekan resiko-resiko terjadinya plagiasi atau pencomotan ya atau pengklaim kekayaan intelektual atas seseorang oleh orang yang lainnya. Dan hari ini kita akan coba kemudian mengaplikasikan perlindungan ini untuk mendukung terbentuknya technopreneur. Baik, pada kesempatan kali ini ada 4 bahasan utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kekayaan intelektual dalam implementasi Tridharma perguruan tinggi. Untuk bagian ini saya sangat berharap bahwasanya nanti dari pihak kampus atau manajemen kampus juga akan melihat bahwasannya sebenarnya kampus ini sangat memerlukan keberadaan kekayaan intelektual dalam rangka mendukung dan menyokong program-program termasuk kinerjanya gitu. Jadi kalau di LPPM yang bagian kami itu setidaknya ada 4 kinerja yang diukur dari kegiatan penelitian dan pengabdian. Yang pertama kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian, kegiatan inovasi, dan yang terakhir nanti adalah kinerja secara keseluruhan dari ketiga komponen tersebut. Yang kedua nanti saya akan kenalkan mungkin ada beberapa jenis kekayaan intelektual yang mungkin relevan digunakan dalam kegiatan technopreneur. Yang ketiga adalah bagaimana technopreneur berbasis kekayaan intelektual itu dapat terbentuk. Jadi bagaimana tahapannya, prosesnya. Dan lalu yang terakhir nanti keempat adalah bagaimana konsep mengkomersialisasi. Karena kekayaan intelektual tanpa dikomersialisasi atau dievaluasi nilai keuangannya, maka kemudian hanya sebatas kekayaan intelektual saja tanpa ada menimbulkan nilai ekonomis. Karena kan ketika kita ngomongin entrepreneur, kita akan ngomongin ekonomis. Makanya kita harus menjadikan nilai ekonomi itu sebagai patokan utama adanya kekayaan intelektual. Baik, kita mulai masuk yang pertama adalah bagaimana Tridharma perguruan tinggi dan KAI itu dapat berkolaborasi. Nah, teman-teman pasti sudah sangat paham bahwasannya ada 3 Tridharma perguruan tinggi itu. Yang pertama adalah pengajaran, kedua penelitian, ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau dalam hal ini hierarkinya saya nggak mulai dari pengajaran, tapi saya mulai dari penelitian, ya karena lembaga penelitian kacamatanya dibalik seperti itu. Jadi kegiatan penelitian, apakah itu pengkajian yang sifatnya itu adalah survei atau sifatnya itu eksperimen, pengembangan, nah itu semua dimulai di sini penelitian. Nah, penelitian ini akan menghasilkan apakah itu pemikiran, ide, simpulan, yang kemudian itu menjadi produk intelektual. Nah, ataupun kalau orang bilang adalah
intellectual property. Nah, bayangin, properti itu ternyata nggak cuma tanah, nggak cuma rumah ya, ternyata intelektual juga dikatakan sebagai properti. Kenapa? Kan memang nilainya tidak terbatas. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana sebuah kekayaan intelektual itu yang memiliki nilai yang luar biasa. Pernah penelitian. Nah, setelah dilaksanakan penelitian, lalu apa yang perlu dilakukan adalah melindungi kekayaan intelektualnya. Karena apa? Jika kekayaan intelektual tidak dilindungi, kemudian dengan serta-merta dihilirisasi, apakah itu dalam bentuk komersil atau masyarakat, tapi tanpa dilindungi, maka ada kemungkinan kekayaan intelektual itu dapat dicuri, ataupun ditiru, ataupun kemudian bahkan bisa didaftarkan perlindungannya oleh orang lain, yang artinya orang yang menghasilkan kekayaan intelektual tersebut kehilangan hak atas kekayaan intelektualnya. Nah, lalu setelah dilindungi, diapain? Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita komersialisasi. Yang kedua adalah diterapkan dalam pengabdian masyarakat atau diterapkan dalam pembelajaran. Nah, kita akan membahas dulu yang paling ringan adalah penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran. Jadi kalau Ketua LPPM, Prof. Almadi Sahza itu sering bilang bahwasannya apa? Maka apa yang diajarkan dosen-dosen ataupun guru-guru oleh di dalam kelas kepada muridnya, maka kalau seandainya yang diajarkan adalah hasil membacanya, hasil screeningnya atas sebuah buku, maka sebenarnya hanya mengajarkan ilmu dari buku. Tapi apa yang paling penting, mahasiswa memerlukan pengalaman belajar langsung dari apa yang dirasakan oleh dosen, yaitu apa? Dari kegiatan penelitian. Nah, oleh karena itu, hasil kegiatan penelitian yang sudah dilindungi KI-nya ataupun kekayaan intelektualnya dapat digunakan sebagai apakah itu bahan pembelajaran, apakah media pembelajaran, atau bahkan sebagai model pembelajaran. Nah, nanti itu akan menjadi pembahasan tersendiri mengenai hal itu. Namun ada kalanya juga perlindungan KI ini dilaksanakan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Misalnya penelitiannya menghasilkan, kalau di teknik informatika ya, teknik informatika mungkin menghasilkan sebuah aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengontrol kesehatannya secara mandiri. Nah, maka kemudian aplikasi itu diperkenalkan kepada masyarakat, kemudian masyarakat menggunakannya, dan itu kemudian menjadi nilai manfaatnya itu bertambah pada masyarakat. Nah, atau mungkin yang dihasilkan aplikasi itu adalah aplikasi jual beli, yang seperti kita lihat banyak sekali sekarang ya aplikasi e-commerce yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, kemudian masyarakat menggunakannya dan akhirnya apa? Menghasilkan income generating bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya yang dihasilkan ini menambah penghasilan masyarakat. Maka itu adalah dalam bentuk pengabdian. Nah, kegiatan di sini ini masuk kinerja penelitian, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dosen yang mengikuti diskusi ini. Jadi kinerja penelitian ada di sini. Kemudian kinerja pengabdian ada di sini. Maaf, terklik. Mulai dari perlindungan sampai dengan income generating. Ini adalah potensi kinerja pengabdian kepada masyarakat. Oke, kita sudah membahas 2, pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Sekarang kita akan membahas bagaimana kalau seandainya KI ini akan dikomersialisasi atau apa? Dijadikan duit. Bahasa mudahnya seperti itu. Dijadikan duit. Melalui apa? Melalui startup maupun spin-off. Jadi sebagai contoh seperti ini. Mungkin nanti Pak Budi melakukan penelitian yang kemudian menemukan formula atau rumus bagaimana menghemat bahan bakar di mobil dengan menggunakan komputerisasi injeksi yang lebih mutakhir dibandingkan injeksi yang ada sekarang. Ya, kemudian Pak Budi ternyata mendaftarkan KI-nya dalam bentuk paten ataupun paten sederhana. Setelah didaftarkan, maka kemudian Pak Budi menawarkan itu kepada perusahaan, dikomersialisasi. Nah, jika paten ini diproduksi ataupun digunakan oleh unit usaha yang ada di dalam kampus. Misalnya kampus punya sebuah unit usaha untuk menghasilkan gitu ya injeksi ataupun program injeksi
yang lebih irit dibandingkan injeksi yang ada. Maka kemudian dalam hal ini kita sedang membangun sebuah startup. Nah, startup ini sangat penting di kinerja inovasi Bapak Ibu. Ini untuk mengangkat nilai inovasi dari sebuah kampus. Atau mungkin karena di kampus tidak melakukan komersialisasi, maka Pak Budi menawarkan programnya ini kepada perusahaan yang mampu memproduksi. Mungkin, anggap saja, kita makan di Astra gitu ya. Kemudian Astra memproduksi injeksi dengan program yang digunakan oleh Pak Budi yang ternyata lebih irit. Nah, ini namanya spin-off. Artinya apa? Penggunaan KI atau komersialisasi KI dilakukan oleh unit usaha di luar kampus atau yang bukan milik kampus. Kedua-duanya ini menghasilkan apa? Revenue generating. Revenue generating ini apa? Dalam bentuk royalti, dalam bentuk pendapatan laba dari usaha. Nah, ini dapat semuanya dinamakan sebagai revenue generating. Dan semua kinerja penelitian, pengabdian, kinerja inovasi, dan kinerja kampus, ini semuanya memerlukan hal ini. Oleh karena itu, kekayaan intelektual itu menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh sebuah kampus. Kalau di Unri kita punya namanya sentra KI. Sentra KI ini apa? Melayani keseluruhan perlindungan kekayaan intelektual atas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Ya, jadi melalui sentra KI ini kemudian kita akan mendapatkan data-data yang dapat dijual, dalam tanda kutip dijual ataupun ditawarkan kepada industri maupun unit usaha kampus yang bersedia untuk memproduksi KI-nya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Saya akan mengenalkan, mungkin kita udah bicara banyak, mungkin teman-teman, apa sih emangnya KI itu gitu. Mungkin teman-teman udah sering dengar HAKI atau HKI gitu ya, atau mendengarkan paten, hak cipta. Nah, itu apa sebenarnya? Jadi teman-teman, sesungguhnya kekayaan intelektual itu adalah tadi keseluruhan yang saya ceritakan tadi, keseluruhan hasil cipta karya manusia dalam bentuk sains, teknologi, pemikiran, bahkan maupun itu bentuknya seni, itu semua itu adalah kekayaan intelektual. Lalu nanti dalam bentuk apa? Nah, ini ada bentuknya. Sebenarnya ada banyak di sini, tapi yang saya jelaskan hanya 4 ini, karena 4 ini yang mungkin akan sering teman-teman bersinggungan karena mencakup dengan program. Pertama, hak cipta. Nah, hak cipta ini kalau kita sering biasanya dengar copyright. Nah, copyright yang dari CD itu copyright. Itu adalah perlindungan terhadap ilmu pengetahuan, seni, sastra. Nah, ini termasuk musik. Atau teman-teman kalau seandainya punya channel YouTube, biasanya di YouTube itu teman-teman nanti akan lihat bahwasannya, oh kamu ngambil musik orang, berarti kamu melanggar hak cipta, maka nanti videonya di take down gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari hak cipta. Nah, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Artinya kalau program komputer itu kan ada listingnya ya. Kalau saya biasa kan jadi kami di organisasi itu juga melayani pendaftaran KI. Kalau orang-orang komputer, karena di Unri juga ada sains informatika dan teknik informatika itu sering sekali mendaftarkan listing program komputernya. Jadi mereka membuat aplikasi, nah yang didaftarkan adalah listingnya, atau mungkin apa ya, bahasa programmingnya, saya kurang tahu seperti apa. Nah itu yang didaftarkan, dan kemudian setelah itu dilindungi melalui hak cipta. Ada juga paten. Paten ini apa? Hak eksklusif inventor di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu. Jadi ini adalah hak eksklusif biasanya dalam bentuk teknologi. Artinya memang untuk ilmu-ilmu sains, teknologi ini cocok. Tapi mungkin untuk ilmu sosial sepertinya belum bisa, gitu ya. Ada juga paten sederhana. Nah, paten sederhana ini nanti invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, dan komponennya. Jadi kalau ini nanti lebih sederhana. Dan terakhir adalah merek. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya nanti teman-teman yang namanya technopreneur, jadi kan memiliki usaha, kemudian punya nih nama usahanya apa, merek usahanya apa. Nah, ini juga perlu dilindungi. Gitu. Karena kalau teman-teman tahu bahwa banyak beberapa kasus-kasus seperti kalau kita lihat Bensu, ya Bensu kan juga pernah ya kasus mengenai merek gitu kan, siapa yang memiliki merek ini gitu. Nah, juga beberapa lainnya. Ini adalah 4 bentuk kekayaan intelektual yang bisa saya jelaskan nanti, yang mungkin nanti lebih lanjut kita bisa diskusikan. Saya akan ngasih contoh beberapa dari kekayaan intelektual yang ada. Pertama adalah hak cipta. Nah, hak cipta ini contohnya ini ya ini sorry, kenapa saya mengangkat video ini bukan karena promosi ya. Tapi saya melihat bahwasannya kasus KKI bukan boneka itu yang
ternyata disinyalir kemungkinan ada memiliki unsur plagiasi terhadap lagu aslinya, gitu kan, lagu aslinya, maka kemudian ini adalah salah satu bentuk bahwasanya hak cipta itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Hanya karena memiliki kesamaan sekian persen, apakah itu dari melodinya atau unsur aransemennya, nah ternyata itu bisa saja dituntut dan kemudian menyebabkan pemilik karya yang disinyalir meniru itu kehilangan karyanya, gitu. Karena memang sudah didaftarkan sebelumnya. Atau mungkin kalau teman-teman kasus yang terbaru seperti, mohon maaf, Warkopi. Warkopi itu kan juga itu tersandung kasus hak cipta juga, karena ternyata Warkopi itu sudah didaftarkan hak ciptanya, hak mereknya, ternyata sudah didaftarkan. Jadi makanya itu nggak bisa sembarangan ditiru. Karena hak cipta itu nggak harus sama pluk sama, kemudian itu baru bisa dikirim. Enggak. Bahkan kalau kemudian itu menyerempet-nyerempet, contoh warkop jadi warkopi. Mungkin nanti ada Samsung jadi Samsul gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk perlunya perlindungan hak. Nah, dan terakhir ada ini listing. Ini listing program yang kemudian listing ini perlu juga didaftarkan. Agar apa? Agar tidak ada aplikasi yang serupa yang kemudian bisa meniru listing ini. Itu hak cipta. Nah, kalau ini paten. Nah, tadi yang saya katakan sama teman-teman bahwasannya jangan mengira kayak kenapa kemudian kekayaan intelektual ini dibahasakan sebagai intellectual property. Kenapa property? Kok nilainya gede? Karena memang nilainya sangat besar. Contoh Kiranti. Ini ya, mohon maaf ya, saya nggak. Kenapa saya ngomongin Kiranti? Karena Kiranti punya sejarah unik. Yang memiliki paten formula terciptanya Kiranti itu adalah seorang dosen awalnya. Bertahun-tahun meneliti tentang apa sih formula yang bisa mengurangi nyeri haid wanita gitu, yang benar ya haidnya, nyeri haid gitu. Nah, mulai multi tahun dalam penelitiannya sampai akhirnya mendapatkan paten formula Kiranti, dan akhirnya formula Kirantinya itu dibeli perusahaan ataupun diproduksi oleh sebuah perusahaan. Akhirnya beliau mendapatkan royalti yang luar biasa sampai beliau itu berhenti jadi dosen. Kenapa? Penghasilan dari royalti Kiranti ini luar biasa, gitu. Itu produk makanan. Ini contohnya adalah ini saya kalau nggak salah paten untuk, nah ini salah satu paten anti airnya Samsung kalau saya nggak salah. Ini dalam handphone teman-teman nih, handphone yang sekecil ini, handphone yang sekecil ini tuh berapa paten yang masuk ke sini. Dari mulai layarnya, dari mulai konfigurasi sirkuitnya, kameranya, gitu, prosesornya. Wah, ini luar biasa. Kalau teman-teman tahu di sini, ini nggak cuma paten. Di sini ada hak cipta, berupa gambar-gambar, desain logo dan sebagainya. Ada mereknya, ya. Di sini ada rahasia dagangnya. Kita nggak tahu. Ini banyak banget. Makanya itu kenapa saya mengatakan bahwasanya kekayaan intelektual penting karena nilainya sangat besar. Ini adalah paten. Nah, paten ini memang sifatnya adalah hal yang mendasar. Memang harus dilakukan penelitian. Makanya salah satu syarat dari paten adalah ada langkah invensi. Invensi itu apa? Langkah invensi itu adalah langkah-langkah yang berusaha untuk menemukan hal-hal baru. Nah, itu adalah langkah invensi. Oleh karena itu, memang biasanya paten ini dihasilkan dari sebuah penelitian, riset. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk teman-teman nanti, aku coba bikin ini deh, coba bikin formula, kan udah ada Kiranti dari kunyit gitu. Aku coba bikin yang lainnya gitu dari ini. Nggak bisa serta-merta seperti itu jadi paten, tapi memang harus melalui langkah-langkah invensi. Tapi itu memungkinkan. Kita lanjut ke paten sederhana. Nah, kalau paten sederhana, dia lebih sederhana. Langkah invensi mungkin tidak terlalu dibutuhkan dalam hal ini. Tapi apa? Ketika kita bisa menambah mungkin kemudahan. Ini contoh yang sangat mudah ini. Karing. Nah, karing ini hanya sebuah teko yang menggabungkan antara fungsi tempat beras dengan fungsi pencucinya sekaligus mengeringkan. Nah, itu adalah karing. Jadi cuma menambah fungsi. Kan yang sebelumnya kan nggak ada ya alat-alat yang mungkin seperti ini kan nggak ada penyaringan. Biasanya kalau nyaring beras mungkin nyaring pakai saringan sendiri. Nah, dengan adanya penggabungan ini, maka ini disebut dengan paten sederhana. Ada tambahan fungsi. Nah, tadi pengertiannya kan gitu ya. Pengertiannya adalah ada tambahan fungsi, konfigurasi. Nah, itu sudah masuk paten sederhana. Nah, teman-teman contohnya di sini deh. Nih, yang paling sederhana. Ini skop sampah, ini sapu.
biasanya kalau nyapu, terutama apalagi yang cewek, ibu-ibu gitu kan, mungkin rambutnya rontok, rambutnya panjang, masuk ke sapu. Itu kan bersihnya kita harus pakai tangan ya kadang-kadang ya. Nah, dengan adanya cuma nambah ini doang, cuma nambah apa ya, tatakan untuk menghilangkan rambut, itu sudah termasuk paten sederhana. Atau hal-hal seperti ini ya. Jadi banyak sekali alat-alat sekarang canggih yang kita temukan yang sebenarnya itu adalah mengandung paten sederhana. Nah, oleh karena itu paten sederhananya biasanya lebih mudah ditemukan dan lebih mudah didaftarkan perlindungan. Izin sebentar ya. Baik, paten sederhana sudah. Sekarang kita masuk ke merek. Nah, merek itu mencakup apa? Merek itu mencakup tulisan, abjad, warna, bentuk, desain. Itu adalah merek. Pasti kalau seandainya kita ngelihat yang kayak gini, walaupun nggak ada tuh Indomie-nya, kita udah tahu Indomie. Atau kita mungkin ngelihat warna apa ya? Warna merah, kuning gitu kan? Atau kita ada lebah gitu. Pasti kita udah tahu itu Alfamart gitu. Nah, jadi ini merek. Merek itu, jadi kalau teman-teman nanti membuat aplikasi mungkin aplikasi e-commerce gitu ya, e-commerce jadinya mungkin nama aplikasinya jualan. Nah, teman-teman bikin tuh mereknya, tulisannya seperti apa, warnanya seperti apa, itu perlu diletakkan mereknya agar tidak ditiru. Mungkin kita berpikir apa sih ruginya ditiru? Ruginya sangat banyak. Contoh, seandainya Indomie ini nggak mendaftarkan mereknya, ya nggak ada mereknya, kemudian ada orang yang membuat mie yang sama dengan desain yang sama seperti ini, kita sudah tahu kalau Indomie itu enak gitu. Maka orang-orang akan mengira itu Indomie dan akan membeli itu. Maka otomatis apa? Bisa jadi penghasilan Indomie berkurang kan? Karena orang beralih kepada merek lain yang sebenarnya cuma sama desain aja, rasanya nggak tahu gitu. Nah, itu kenapa perlu dilindungi merek. Nah, kita sudah paparkan ya beberapa contoh dari masing-masing kekayaan intelektual yang dijelaskan tadi. Nah, lalu bagaimana penerapan ataupun konsep penerapan teknopreneur ini yang berbasis KI itu berguruan tinggi. Kita harus tahu dulu bahwa teknopreneur itu merupakan pengembangan dari konsep perusahaan dengan menggunakan teknologi. Intinya ekonomi kreatif dan sebagainya itu adalah fokusnya adalah teknologi yang pertama. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilaksanakan? Pertama adalah, jadi kalau teman-teman bikin aplikasi ataupun bikin produk dari program informatika ataupun program produk-produk teknologi, jangan langsung bikin produk. Tapi apa yang penting? Analisis dulu. Analisis kebutuhannya. Maksudnya apa? Nanti umpamanya kita mau membuat aplikasi jual beli atau e-commerce. Nah, kita harus analisis dulu, survei dulu. Kebutuhan pelanggan itu siapa? Pelanggannya siapa berarti kira? Pelanggannya berarti adalah para penjual. Nah, mungkin kita datang ke pasar modern, pasar-pasar tradisional gitu ya, melihat ataupun melakukan penelitian kira-kira kebutuhan seperti apa. Atau jika mungkin aplikasinya adalah aplikasi pembelajaran, kita datang ke sekolah nih. Masalah di sekolah pembelajaran apa sih sebenarnya? Kita analisis. Jadi jangan langsung bikin aplikasi, saya mau bikin aplikasi ini, jangan. Tapi analisis dulu kebutuhannya. Maka nanti mungkin setelah nanti mata kuliah ini mungkin teman-teman bisa aja dikasih tugas analisis kebutuhan aplikasi pada apa? Pada masyarakat boleh, pada mungkin ibu-ibu mungkin yang cewek mau bikin aplikasi pemantauan kesehatan bayi. Jadi nanti surveinya nanti ke bidan-bidan, ke puskesmas, gitu. Atau mungkin nanti juga mau bikin aplikasi pencegahan stunting. Nah, stunting ini kan kuncinya di wanita ini. Nah, mungkin nanti surveinya adalah kepada wanita-wanita produktif, usia produktif seperti itu. Jadi analisis dulu, jangan langsung bangun. Setelah dianalisis baru dikembangkan. Mengembangkan ini banyak tahapannya. Kita mulai dari mendesain dulu. Setelah didesain kita mulai bangun. Kalau sana itu untuk program, listingnya dibangun dulu. Setelah dibangun, uji skala kecil dulu, ya, uji skala kecil dulu. Ataupun mungkin kalau saya cuma dengan dosen, divalidasi dulu. Benar nggak aplikasinya jalan? Jangan-jangan aplikasinya nggak jalan nih. Diketik A yang keluar O gitu. Nah, setelah dikembangkan, aplikasi sudah jadi, sudah yakin gitu kan, maka dilindungi. Jangan sampai nggak dilindungi, nanti aplikasi dicolong orang. Nah, lindunginya seperti apa? Listingnya dilindungi dengan hak cipta. Desain aplikasinya, tombol-tombolnya, mungkin ikon-ikonnya, dilindungi dengan hak cipta juga. Setelah itu,
Nanti ada buku panduannya, buku panduan pengguna aplikasi, lindungi lagi hak ciptanya. Terus depannya nanti aplikasinya bagus, dikasih merek, daftarkan hak mereknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah dilindungi, semua sudah siap, kemudian dikomersialisasi. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasannya tahapan dari perlindungan sampai dengan nanti dapat sertifikat perlindungan itu butuh waktu yang lama, apalagi paten. Paten itu sampai 5 tahun. Kalau paten sederhana bisa 1 tahun, 2 tahun. Kalau hak cipta mungkin lebih singkat. Nah, lalu kapan kita mengkomersialisasi? Ketika kita sudah mendaftarkan, maka saat itu juga walaupun kita belum keluar sertifikasi, tapi sudah didaftarkan, maka boleh dikomersialisasi. Karena apa? Menurut Undang-Undang Perlindungannya, sejak didaftarkan maka sudah dilindungi kekayaan intelektualnya. Maka kalau teman-teman sudah dilindungi, jangan takut, jangan ragu komersialisasi. Jual aplikasinya, ya. Tawarkan ke Google Play, ya. Tawarkan ke App Store gitu. Nah, nanti akan. Jadi ini tadi tahapannya. Nah, komersialisasi yang tadi saya sebut tadi bisa startup, bisa spin off. Kalau startup itu berarti apa? Mungkin aplikasinya diproduksi atau ditawarkan langsung oleh unit usaha yang dari kampus. Wah, ini kalau ada ini luar biasa. Saya yakin kampusnya langsung melejit. Apalagi nanti kalau produknya itu disertifikasi di standar nasional. Kalau saya beri makanan di standar halal gitu ya. Nah, atau kalau seandainya produknya itu proses di ISO gitu. Nah, itu banyak. Kalau seandainya ini startup ini adalah berarti unit usahanya di kampus. Ini luar biasa. Atau spin off. Atau spin off. Mungkin aplikasinya ini dibuatnya nggak bisa nih kalau dimasalkan oleh kampus. Mungkin nanti ada perusahaan yang kemudian bisa memasarkan aplikasi ini ataupun aplikasi ini digunakan untuk basis usahanya. Nah, basis usahanya inilah yang namanya spin off gitu. Spin off itulah yang misalkan royalti. Nah, royalti hanya akan muncul kalau kita sudah melindungi KI-nya. Oke, ini slide terakhir kalau saya nggak salah. Lalu bagaimana tahapan mengkomersialisasi KI? Apakah kemudian setelah kita membangun aplikasi, kita melakukan analisis, membangun aplikasi, kemudian kita sudah melindungi, apakah langsung bisa dijual? Jangan langsung, jangan buru-buru. Kita perlu juga memperhatikan tahap-tahapan ekonomisnya. Pertama adalah valuasi, yaitu menghitung nilai ekonomis atas produk KI. Jadi, umpamanya kita harus memperkirakan kira-kira kalau aplikasi ini dijual, itu baiknya di harga yang berapa ya? Gitu. Nah, menentukan harga berapa ini perlu divaluasi. Metode valuasi sangat banyak. Mungkin nanti kalau teman-teman bisa ketemu dengan mahasiswa ataupun teman-teman yang ada dari ekonomi, mereka akan paham. Bisa saja evaluasi itu dari harga pasar. Umpamanya kalau aplikasi yang untuk e-commerce biasanya satu listingnya itu harganya mungkin 100 juta untuk pemakaian setahun atau untuk 5 tahun. Gitu. Atau mungkin jual putus, jadi memang listingnya diberi full kepada pengguna. Nah, teman-teman, ini termasuk bahkan pamannya nih, saya kasih ide, contohnya saya nggak tahu apakah sistem informasi akademis yang ada di UPP itu sudah dibangun sendiri atau masih melalui pihak ketiga. Nah, kalau seandainya teman-teman rupanya bisa menghasilkan sebuah aplikasi sistem informasi akademis yang lebih mantap, yang produk sendiri. Jadi kan UPP punya sistem informatika, nggak mungkin dong kalau seandainya nanti masih pakai produk ketiga. Kalau itu pun kalau masih pakai produk ketiga. Nah, bisa menghasilkan sendiri. Kemudian itu bisa ditawarkan ke universitas. Apakah nanti kemudian ditawarkan melalui dana hibah penelitian, mungkin ditambah 1 tahun agak 3 tahun atau 4 tahun. Nanti dananya itu dari awalnya mungkin kita analisis dulu, tahun kedua dikembangkan, diuji, tahun ketiga kemudian disebarluaskan, tahun keempat itu sudah pemanfaatan. Nah, itu juga boleh, itu juga masuk komersialisasi. Tapi apa? Divaluasi dulu. Kita lihat nilainya berapa. Apakah nilainya itu ditentukan dari berapa banyak uang yang kita habiskan untuk menghasilkan aplikasi itu juga boleh, itu paling dasar. Atau berdasarkan harga pasarnya, atau berdasarkan nanti kalau aplikasi ini dipakai, kira-kira untung perusahaan dalam waktu sekian akan sekian, maka saya minta sekian, ini juga boleh, nggak masalah. Inilah valuasi. Setelah dievaluasi, lisensi. Lisensi ini apa? Pemberian hak untuk produksi. Artinya pembawanya teman-teman ngasih listing ini, akhirnya oke, kita kasih ke rektorat, atau kita kasih perusahaan luar untuk menggunakan aplikasi ini. Maka kita memberikan lisensi, hak untuk memproduksi. Apakah produksinya untuk 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin untuk selamanya. Boleh. Setelah itu baru dilakukan produksi, baru dipasarkan. Nah,
Kira-kira seperti itu. Gambaran kegiatan teknopreneur yang berbasiskan KI. Jadi segala bentuk aplikasi, segala bentuk informasi, bahkan nggak harus aplikasi. Karena sebagai contoh, saya pernah menemukan teman saya itu membuat jemuran dengan kanopi penutup otomatis. Formula yang digunakan apa? Formula yang digunakan adalah aplikasi yang menggabungkan antara sensor cahaya, kelembaban udara dengan tingkat curahan air gitu. Jadi dikelola oleh Sistem Informatika ataupun dengan kecerdasan gitu KI, kecerdasan apa sih namanya? Apa ya? Pokoknya itu sifatnya sistem informatika, kemudian diaplikasikan di jemuran dan itu jadi. Nah, itu juga bisa dimasukkan paten. Paten apa? Paten sederhana untuk jemuran dengan roda otomatisnya. Kemudian bisa dimasukkan hak cipta. Hak cipta untuk apa? Hak cipta untuk program yang dimasukkan ataupun di-apply dalam jemuran itu. Nah, jadi ternyata banyak hal kecil yang bisa kita lindungi, bisa kita daftarkan dan bisa berpotensi untuk dikomersialisasi. Maka saya juga berharap melalui mata kuliah ini nanti teman-teman ada menghasilkan itu produk saja yang bisa didaftarkan KI-nya. Dan kalau seandainya dari mata kuliah ini nantinya menghasilkan sebuah listing hak cipta yang ingin didaftarkan, insya Allah saya siap bantu. Nanti saya arahkan ke sentra KI UNRI boleh, atau mungkin kalau seandainya di UPP juga punya sendiri boleh, atau kalau hak cipta itu bisa mendaftar tanpa melalui perguruan tinggi. Tapi lebih baik mendaftar melalui perguruan tinggi agar apa? Agar tercatat di perguruan tinggi dan dicatat sebagai kinerja perguruan tinggi. Nanti hasil akhirnya seperti itu. Saya berharap seperti itu. Yang dari saya sekian, nggak banyak yang saya sampaikan. Kita lebih banyak diskusi atau tanya jawab gitu, atau mungkin kalau seandainya ada keluhan-keluhan nggak paham nih mengenai materi KI yang disampaikan, silakan nanti kita diskusikan. Demikian dari saya kembalikan kepada MC kita, Mbak Lili, silakan. Silakan Mbak Lili. Baik, terima kasih pada Bapak Romi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Bisa langsung atau di kolom komentar, silakan. Ini ada yang raise hand ini, Risma. Silakan mau kalau di unmute aja boleh. Iya, silakan kepada Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Farul Rozia dari Universitas Pasir Pangarayan, Prodi TI. Saya ingin bertanya, seandainya kita bagi penelitian, terus baru setengah, terus penelitian kita itu diambil sama orang, terus bagaimana reaksi kita dalam melakukan itu? Oke, ini Mbak Lili saya langsung jawab aja ya, soalnya saya lupa buat catatan nanti kalau saya Pak sulit mencatat. Ya, silakan Pak. Baik, penelitian atau skripsi atau apa? Skripsi. Skripsi. Baik. Nah, baik itu skripsi ataupun mungkin hibah-hibah penelitian dosen. Nah, sebenarnya memang perlu melindungi itu bukan di penelitiannya, tapi di proposalnya. Nih ya. Jadi kalau siapa tadi nanya? Kalau lupa saya namanya. Kalau Mbak Risma ya, iya. Kalau kemudian Mbak Risma melakukan penelitian, terus di tengah jalan rupanya ada yang nyomot gitu kan. Mungkin kalau secara etika akademis, apalagi yang nyomot mungkin sesama orang UP gampang, kita tinggal lihat siapa yang paling pertama mendaftarkan judulnya gitu ya. Tapi kalau seandainya kita di kancah nasional, atau mungkin hibahnya hibah penelitian dikti, atau mungkin kalau saya dosen-dosen mungkin hibah penelitian kampus yang mungkin dari berbagai fakultas gitu kan. Oleh karena itu penting untuk mendaftarkan hak ciptanya. Nah, hak ciptanya dari proposal. Proposal itu kan menggambarkan rencana penelitian kita dari awal sampai akhir.
Bahkan ada yang bilang bahwasannya kalau kita sudah menyelesaikan proposal penelitian dengan baik, maka sebenarnya kita sudah menyelesaikan lebih dari 60% penelitian. Artinya hasil kita penelitian di lapangan itu tinggal action-nya saja gitu. Nah, itu kenapa kalau emang khawatir memangnya penelitiannya, wah kayaknya ide penelitianku keren banget ini gitu. Ini penelitiannya bisa dikembangin sampai ke nanti kalau saya S2 atau nanti bisa kan saya bisa menghasilkan produk ini gitu. Nah, itu silakan didaftarkan hak ciptanya. Hak ciptanya didaftarkan ke DJKI, Direktorat Jenderal Keintelektual. Nanti setelah didaftarkan, maka sudah bebas. Jadi kalau ada yang nanti coba ngambil ini proposalnya, nanti bisa dibilangin, ini udah saya daftarkan ya, jangan diambil. Itu aja mungkin. Silakan Ya. ya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan kalau ada yang lain mau bertanya. Baik, bagaimana? Dari kolom komentar juga bisa. Kira-kira ini dari mata kuliah ini apakah ada yang sudah punya ide mau bikin apa ya sebuah wirausaha dari produk teknologi? Apakah sudah ada? Kalau boleh tahu, kalau teknik informatika ini sebenarnya berhubungan dengan hardware atau software? Mungkin saya bantu jawab ya Pak Roy ya. Di sini mata kuliah dari kita mengarahkan kepada hardware dan software. Jadi kan kalau yang mau luarannya di sini untuk skripsinya itu bisa aplikasi, buat aplikasi ataupun pengembangan, ataupun selanjutnya nanti keluaran dari ini bisa buat semacam alat kecerdasan buatan gitu. Nah, kalau untuk mata kuliah sendiri, mata kuliah teknik informatika sendiri adalah mengarahkan mereka buat usaha sendiri, mengembangkan idenya berangkat dari ide. Nah, dari ide inilah yang menggambarkan dia nantinya untuk bagaimana untuk idenya itu dituangkan di suatu, mau jadi apa nih, mau buat aplikasi kah atau wirausaha kah, berarti. Jadi ada label, ada logo. Nah, di konsep dasarnya ini kan mereka mesti, nah bagaimana saya punya brand nama, macam-macam nama atau logo atau gambar yang dihak patenkan, atau dipatenkan dia atau dikaikan atau dihakikan. Nah, itu dia konsepnya di sini. Makanya sebagai pematerinya, makanya saya sini tertarik mengundang Bapak gitu kan. Biar untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik kita ini, biar melek dia tahu nih. Dia punya idenya itu cuman sebatas semacam tersimpan dalam idenya saja dalam pikirannya, tapi belum berani untuk mengekspos, berani untuk mengeksekusi gitu. Dengan harapan dengan ada ini nanti idenya tuh dieksekusinya, dia buat suatu brand nama, suatu produk atau aplikasi. Nah, dengan harapan dengan itu nanti kedepannya dia menghakikan ini punya ciptanya gitu. Ya, baik, siap. Ini saya kira luar biasa sekali. Jadi kalau seandainya bisa berhubungan dengan hardware maupun software, apalagi mata kuliahnya sampai tiga ini Pak ya, tiga runtutan ya, teknopreneurship Iya, 3 ya. Nah, 1, Tekno ini 2 sampai Tekno 3, ya. dan ini kan kurikulumnya berbeda kitanya di sini. Oh, Sampai dengan Tekno 4. Nah, Tekno 4 itu lebih kepada magang. Nah, cuma Tekno 3 itu jadi magang itu dia harus menghasilkan suatu produk. Nah, ada review jurnalnya yang di-launchingkan, diberikan kepada masyarakatnya. Seharusnya begitu. Baik, berarti kalau seandainya kondisi seperti ini, saya kira ini malah kesempatan bagus. Anggaplah nanti Teknopreneur 1 sampai Teknopreneur 2 ini, teman-teman masih analisis sampai mengembangkan aplikasi. Setelah itu nanti dilindungi, dan nanti bisa-bisa nanti skripsi tinggal nyusun laporan aja nih kalau saya kira seperti ini. Gitu. Apalagi kalau yang namanya, kalau saya perhatikan, berarti saya melihat ini fokusnya adalah R&D, Research and Development gitu. Nah, memang research and development ini, apalagi kalau ini Pak ya, kalau kita mengikuti skema-skema penelitian yang nasional, itu nggak ada yang setahun, pasti multi tahun. Ini menunjukkan apa? Karena apa? Proses research and development ini panjang, mulai dari analisis dulu sampai nanti ke belakang. Nah, nanti kalau seandainya memang ada aplikasi yang hadir,
ataupun wujud gitu kan. Nah, ini bisa ikut program namanya PUPIK. Namanya program untuk produk intelektual kampus gitu. Jadi ada Dikti itu memberikan hibah bagi kampus kalau mau mengembangkan ataupun menghilirisasi produk intelektualnya menjadi sebuah produk yang komersil gitu. Nah, ini nanti ada program tersendiri. Jadi teman-teman mahasiswa yang ada di sini silakan dimanfaatkan kesempatannya. Karena bahkan listing program yang tadi saya bilang tadi itu, pendaftaran hak cipta itu nggak mahal dan nggak lama. Hak cipta itu kalau seandainya memang terbukti bahwasannya listing yang teman-teman bangun itu memang baru, nggak jiplak atau nggak ngopes dari yang lain gitu kan, sampai mungkin berapa persen, itu nanti didaftarkan paling lama seminggu sudah keluar hak ciptanya. Dan itu biayanya itu antara sekitar 200 sampai 600 ribu. Ini tergantung mungkin seberapa panjang listing yang didaftarkan gitu kan. Kemudian seberapa banyak yang fokus klaim yang dilindungi gitu. Nah, itu nanti masuknya ke hak cipta. Nanti kalau teman-teman di aplikasi itu ada teman-teman nanti ada logo-logo kan, biasanya kalau aplikasi ada logo-logonya ya, ikon-ikon. Nah, kalau ikon-ikon itu juga bisa didaftarkan. Bahkan teman-teman kalau pernah ingat kasus antara Apple dan Samsung gara-gara logo galeri, kalau nggak salah ya galeri atau foto ya, itu kan pernah tuh kejadiannya. Makanya saya kira ini sangat bagus sekali. Jadi kalau teman-teman memanfaatkan momen ini untuk bisa ya mengenal kekayaan intelektual lebih dalam lagi, ini bisa menjadi produk yang baik. Dan apalagi kekayaan intelektual itu sangat penting untuk kinerja universitas. Makanya Pak Budi, kalau setelah ini nanti akan ada banyak pendaftaran KI dari mahasiswa atau produk dos mata kuliah mungkin itu saya rasa bisa dilayani dari pihak kampus karena ini yang penting bagi kampus. Bahkan kalau kami mungkin teman-teman boleh nih izin ya Pak ya saya share sedikit sebentar gimana ya. Jadi kalau di Unri itu kita mempunyai yang teman-teman bisa mungkin inspirasi nanti nanti kira-kira aku mau bikin apa ya gitu. Nah, teman-teman bisa cek di sentrakiunri.id. Nah, di sini teman bisa lihat nih mulai dari cara ini kalau pendaftaran nggak harus ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Ini list paten, list hak cipta, list desain industri ini ada semua. Ini paten Unri ini sudah ada semua. Contohnya saya contoh ini. Nah, ini komposit. Ini apa lagi? Penggunaan bahan alam serat kapuk pada komposit ini mungkin orang teknis sekali. Atau kalau listing komputer, coba saya cek ada nggak di sini listing komputer. Biasanya di hak cipta. Di hak cipta. Ini buku, sebentar. Listing ada nggak listing? Praga, proposal nih. Ini teman-teman, saya ceritakan tadi. Proposal penelitian itu juga dilindungi. Ya, proposal penelitian itu juga bisa dilindungi. Karena apa? Proposal ini adalah ide. Jadi perlu dilindungi. Atau teman-teman bikin ringkasan, risam, itu juga bisa dilindungi. Apalagi ya? Nah ini dia, program komputer. Nih, aplikasi bantu guru. Ini ELKPD penggunaan aplikasi Adobe Acrobat. Nah, apalagi e-learning berbasis psikologi pada materi. Nah, jadi teman-teman ini semua tuh bisa didaftarkan. Apalagi dengan kondisi sekarang pandemi, pembelajaran secara daring. Nah, sebenarnya ini bisa jadi kesempatan bagi teman-teman dari informatika untuk bisa sih mengembangkan hal seperti itu. Itu saya kira. Silakan kalau ada mau pertanyaan atau diskusi lagi. Baik, Pak Romi, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari saudara kita, Rizky Hidayatullah. Assalamualaikum. Bertanya nih, apa sih salah satu contoh sebuah karya produk yang bisa memajukan kekayaan intelektual terhadap TI yang berhubungan dengan wirausaha? Dan bagaimana cara kita mempertahankan produk kita? Apakah hak cipta bisa dipalsukan? Baik. Hak cipta ini, yang pertama saya ingin menjawab dulu dari sini. Apakah hak cipta bisa dipalsukan? Gitu ya. Hak cipta ini sama dengan kalau saya teman-teman pernah dengar Turnitin. Turnitin itu mengcek similarity, kesamaan teks. Contohnya itu. Contohnya kesamaan teks. Nah, mamanya teman-teman punya makalah. Nah, makalah mahasiswa coba deh diturnitin sekali-sekali. Berapa banyak copy paste dari internet yang tanpa dianalisa sintesa itu bisa kelihatan diturnitin. Sama dengan hak cipta. Kalau teman-teman menghak ciptakan buku
Artinya apa? Kalau ada, pasti coba deh kalau baca di buku. Barang siapa yang dengan sengaja memperbanyak tanpa izin, menjual, nah itu bisa dikenai hukuman kan? Itu menunjukkan bahasa kalau ada buku itu bukan difotokopi, dijual lagi, nah itu bisa kena. Atau mungkin teman-teman punya program aplikasi, terus listingnya itu sama persis, modelnya sama persis, itu bisa aja di ini. Tapi kalau ketika sudah ada daftar hak cipta, kemudian ada orang yang mendapatkan hak cipta dengan kesamaan yang mungkin sangat mirip atau mendekati mirip, itu nggak bisa. Atau ada lagu yang melodinya itu hampir sama, itu juga bisa kena hak cipta. Apalagi ya, contohnya itu kasus-kasus seperti saya bilang tadi, di video dan di YouTube. Di YouTube itu bisa kena ini sih, bisa kena apa namanya, take down gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara cuma pakai musik tanpa izin. Ini copyrightnya siapa? Musiknya punya orang atau enggak? Nah, itu termasuk salah satu jawaban apakah bisa dipalsukan? Ya nggak bisa karena sistemnya itu udah komputasi. Kemudian bagaimana cara mempertahankan produk kita? Daftarkan hak ciptanya. Ketika nanti teman-teman sudah mendaftar hak cipta, saya tunjukkan salah satu sertifikat hak cipta ya. Tadi dari program komputer, apakah bisa diakses atau enggak ya? Oh, sepertinya nggak bisa diakses. Jadi ini nanti harusnya ada sertifikat hak ciptanya. Jadi disebutkan di situ sertifikatnya untuk apa. Gitu. Kemudian apa sih contoh karya produk yang bisa berhubungan dengan TI, yang berhubungan dengan wirausaha. Teman-teman cek Bukalapak. Bukalapak itu apa nggak kerjaan orang TI ya? Apalagi Gojek. Yang punya Indonesia deh kita ceritain. Gojek, Bukalapak, Tokopedia. Itu semua produk. Atau kalau teman-teman yang bisa lihat sekarang sudah banyak BPJS Mobile. Nah, berapa banyak penghematan yang disimpan negara dengan ada BPJS Mobile, pelayanan nggak perlu ngantri sepanjang-panjang itu, nggak perlu banyak SDM, kita bisa pakai BPJS Mobile. Nah, artinya apa? Sebenarnya sekarang ini, apalagi zaman sekarang, coba lihat emak-emak yang jualan sambal dapur aja, sekarang udah pakai marketplace. Iya nggak sih? Sekarang saya tuh udah lihat open order sih, jengkolnya ini untuk besok bisa dikirim. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk teknopreneur. Gitu. Jadi teknopreneur itu teman-teman pada dasarnya sebenarnya semua usaha, tapi kemudian apa? Di-upgrade kualitasnya dengan apa? Dengan adanya teknologi. Atau mungkin kalau saya dalam skala besar nih, mungkin Anda bisa membuat program untuk printing 3D, gitu ya, printing 3D model apa gitu. Jadi itu adalah banyak sekali bentuk wirausaha yang akhir-akhir ini, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, itu dipengaruhi oleh teknologi. Jadi teman-teman nggak usah bingung nyari inspirasi kalau masalah itu. Itu pertanyaan dari Rizky Hidayatullah. Semoga terjawab. Nanti kalau terjawab boleh langsung buka mic-nya aja. Pengen terjawab. Kita lanjut ke ini ya. Lanjut ke Asura Nasti. Bagaimana perbedaan antara inspirasi dan plagiat? Nah, plagiat itu kita ngambil air punya orang, kita ambil dalam bentuk air lagi. Nah, itu namanya plagiat. Tapi kalau kita ambil air di sumur, kita rebus, kemudian kita tambahin garam, kita tambahin micin, kita tambahin bumbu dapur, pakai asam, pakai ikan patin jadi asam pedas. Nah, itu udah nggak masuk lagi bagian plagiat. Maksudnya apa yang saya ceritakan adalah plagiasi itu ada tingkat presentasinya. Seberapa persen diplagiasi? Bahkan, umpamanya teman-teman bikin makalah atau bikin artikel, sekalipun teman-teman menyebutkan referensinya, umpamanya nih, si A menyebutkan bahwasannya pengertian ini adalah bla 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 bla. Teman-teman mengambil mentah-mentah tuh, teman-teman blog, copy, paste, langsung. Habis itu disebutkan si A tahun 2012. Apakah itu masuk unsur plagiat? Iya, gitu. Walaupun sebenarnya sudah menyebutkan referensinya, tapi itu bisa masuk unsur plagiat. Makanya kalau dicek Turnitin pasti kena. Gitu. Lalu apa bedanya plagiat dan inspirasi? Maka diubah. Umpamanya si A menyatakan, umpamanya kalimatnya seperti ini aja. Teknologi informasi itu dapat digunakan untuk menyokong kondisi perekonomian. Kita ubah kalimatnya dengan bahasa seperti apa?
Ini adalah dalam rangka menyokong kegiatan ekonomi, maka perlu adanya teknologi dan informasi. Beda, maksudnya sama, tapi cuma kita mengubah redaksi kalimatnya. Nah, itu adalah salah satu contoh perbedaan antara inspirasi dengan plagiat. Atau kalau contoh aplikasi, ya, aplikasi. Anggaplah saja aplikasi A, itu adalah aplikasi e-commerce. Dengan fokusnya adalah penjual ngeletakin barang dipesan oleh pembeli melalui online, kemudian dihubungkan dengan dihubungkan dengan kurir. Transaksinya via ATM transfer langsung ke penjual. Itu si A. Kemudian Anda melihat bahwasannya ada potensi nih kalau seandainya langsung transfer ke penjual, ya, transfer ke penjual, nanti penjualnya lari gimana gitu kan. Yang bertanggung jawab siapa? Maka kemudian teman-teman bikin aplikasi juga e-commerce, tapi teman-teman selain ada penjual, pembeli dan kurir, teman-teman nambahin satu lagi namanya adalah semacam rekening bersama. Nah, semacam rekening bersama artinya apa? Uang itu nggak langsung masuk ke penjual, tapi masuk ke rekening bersama. Ketika nanti sudah ditransfer uangnya ke rekening bersama, penjual mengirim sampai diterima, baru uangnya dari rekening bersama ditransfer ke penjual. Kalau seandainya barangnya nggak cocok, nggak bagus, bisa dibalikin uangnya. Nah, itu adalah perbedaan antara plagiat dengan inspirasi. Artinya teman-teman melihat bahwa di sini ada kekurangan, maka teman-teman tambahin pembaruannya apa. Nah, jadi ketika menggunakan aplikasi seperti itu. Makanya kalau lomba-lomba KTI, saya sering sekali ke juri lomba KTI menemukan aplikasi pembelajaran gitu. Saya tanya, bedanya apa dengan aplikasi yang ada? Kalau nggak ada bedanya, sama aja berarti Anda bikin aplikasi seperti itu. Atau mungkin nanti kalau bikin aplikasi, mungkin aplikasi selama ini hanya bisa dijalankan oleh orang normal. Mungkin teman-teman bikin aplikasi yang bisa dijalankan oleh orang dengan disabilitas. Mungkin orang yang tunarungu, tunarungu mungkin bisa ini. Atau mungkin orang yang tunanetra, teman-teman bisa menambahkan fitur getar, atau mungkin bisa menambahkan fitur voice, perintah suara gitu. Nah, itu kan yang membedakan antara satu dengan satu. Jadi seperti itu ya, bedanya antara inspirasi dan plagiasi. Oke, semoga terjawab. Ada lagi nih, Tiwi Indah. Pak Romi, Ya. Pak Romi, Ya, kenapa? Ya, mungkin saya ada opsi tanya nih, mau mendikat dulu nih. Jadi di Unri itu dianya semua dari skripsi atau dari produk dari hasil dari mahasiswa itu punya hak paten atau dilisensikan atau dihakikan atau bagaimana sih sebenarnya di sana, itu pengen tahu jabarannya di Unri itu bagaimana gitu kan. Misalnya gini nih Pak, kita nih produk dari teknik informatika atau sistem informasi nih, punya aplikasi nih, semacam aplikasi yang dia itu udah kita punya produk baru dengan ide baru, dengan nama baru yang nggak ada dibuat orang gitu kan. Tapi kan itu kan semacam skripsi yang akan nanti ada ke repository gitu kan, masuknya itu hasilnya itu. Itu dipatenkan atau memang diklaim itu punyanya, itu gimana prosedurnya itu? Pingin tahu sedikit tuh Pak gitu. Oke, baik. Masuk Pak. Masuk. Oke, masuk ya. Baik. Ya. Saya mulai dari bagaimana siapa sih yang banyak daftar KAI? Memang sama ini kecenderungan daftar KAI dari mahasiswa itu nggak banyak, karena kebanyakan dari itu dosen. Tapi biasanya mahasiswa yang mendaftarkan KAI itu memang di beberapa kegiatan yang penting. Yang pertama, peserta PKM, program kreativitas mahasiswa. Peserta PKM itu pasti dia akan mendaftarkan, mulai dari proposalnya, ketika proposal sebelum lolos itu didaftarkan hak ciptanya dulu. Dari proposalnya. Setelah hak cipta didaftarkan, dia lolos, gitu kan Pak, lolos, dia kan bisa bikin poster. Posternya didaftarkan lagi hak ciptanya, karena itu poster bisa didaftarkan hak ciptanya. Setelah poster didaftarkan hak ciptanya, dia punya produk. Contoh yang saya tahu produknya itu adalah alat pijit untuk diabetes dari biji karet. Jadi biji karet itu diaplikasikan di kursi, mereka ketika itu selesai dipijit untuk orang diabetes, itu didaftarkan paten sederhana. Kan tadi sudah diceritakan ya, paten sederhana itu adalah konfigurasinya baru, kursi udah ada yang nyiptain, tapi nggak ada kursi untuk mijet yang dari biji kelata gitu, biji apa namanya, orang bilang apa ya, biji karet itu ya, parah ya.
Iya. Wah, parah. Nah, jadi kegiatan mahasiswa seperti itu. Atau ada juga, Pak, misalnya seperti ini. Dosen itu dapat hibah dana penelitian. Kemudian dia mengampu beberapa mahasiswa yang penelitiannya itu berpayung dari dosen tersebut. Misalnya dosen itu punya satu penelitian yang variabelnya banyak. Variabelnya dibagi-bagi ke mahasiswa. Nah, itu mulai dari proposalnya itu didaftarkan, nanti hasilnya itu didaftarkan. Nah, tapi yang perlu jadi tips, Pak, seperti apa yang tadi bilang tadi, nanti kira-kira prosedurnya seperti apa? Yang jelas adalah jangan mempublikasikan sebelum dilindungi, termasuk ke artikel, Pak. Jadi jangan sampai kalau seandainya kita menemukan formula itu langsung diterbitkan di artikel sebelum dilindungi. Nanti kan didaftarkan dulu, walaupun artikel yang belum terbit nggak masalah, Pak. Masih dalam bentuk draft artikel, itu boleh daftarkan hak ciptanya dulu. Atau seandainya Bapak menemukan formula itu kan paten, formula itu kan paten. Daftarkan dulu patennya, walaupun belum dapat sertifikat paten, tapi ketika sudah terdaftar, maka hari itu juga mulai dilindungi. Artinya nanti kalau ada yang mencoba menjiplak ketika tanggal setelah itu, maka dia termasuk orang yang melakukan plagiasi. Nah, setelah dilakukan pelindungan, apakah kemudian kita bebas mempublikasikan? Enggak juga, Pak. Jadi umpamanya Bapak mempatenkan formula kalau seandainya mau BBM yang irit itu harus ada campurannya ini sebesar 5%. Bapak nggak boleh menuliskan artikel 5%, tapi bikin rentangan antara 4,9% sampai 5,2%. Contoh, atau ekstrimnya antara 2 sampai 7%. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Pak. Jadi memang segala bentuk kegiatan yang ada, bahkan mungkin kalau saya mahasiswa itu bahasa sastra menulis puisi, itu juga boleh didaftarkan hak ciptanya puisinya. Seperti itu, Pak, kira-kira, Pak. Oke, terima kasih Pak Pak Romi pencerahannya ya. Jadi udah tergambar, jadi sebelum dipublish ya, sebelum dijadikan artikel, kita mesti patenkan dulu, dibuatkan lisensinya dulu, biar nanti tidak diklaim atau ada penemuan terbaru lagi gitu ya, Pak ya. Benar, Pak. Apalagi kalau paten itu berlakunya hanya sebuah negara, Pak. Jadi kalau paten itu paten nasional, pokoknya Pak daftarkan di Indonesia, kemudian Bapak terang-terangan dikasih formulanya kayak artikel. Yang baca artikelnya orang Jepang. Di Jepang itu nggak didaftarkan patennya, Pak. Semua orang Jepang diambil, dipakai, itu kita nggak bisa nuntut, karena kita nggak mau mendaftarkan ke Jepang. Nah, itu kenapa kita harus hati-hati dalam hal ini, kalau masalah formula-formula. Tapi kalau aplikasi yang sudah diciptakan itu biasanya lebih aman, apalagi logo-logo seperti itu ya, itu juga lebih aman. Karena gini Pak ya, karena kebiasaan kita kan ada tuh PKM kita yang udah lulus ya, kita kan ikut ada PKM, kegiatan mahasiswa juga, mereka lulus dan didanai, jadi kan sampai di mananya cuma sebatas kegiatan, sudah hasilnya jadi, dipublish ke jurnal, sudah gitu kan, tapi tindak lanjut untuk mempatenkan, mengklaim itu untuk selanjutnya itu belum ada gitu kan. Jadi saya terinspirasi lihat dari cerita tadi Pak Romi tadi itu kan di UNRI itu memang udah di satu ada prosedurnya buat sendiri gitu ya, untuk skripsi mahasiswa atau yang lainnya yang ya dipatenkan, ada badan hukumnya menaungi hal itu ya gitu Pak Romi ya. Pak, jadi semacam pusat studi sebenarnya Pak. Kan kalau di LPPM itu ada pusat studi biasanya Pak ya. Nah, cuma kalau pusat studi yang untuk KI ini karena kita mengikuti Pak konsorsium secara umum, jadi kita nggak pakai kata pusat studi tapi langsung sentra KI gitu. Gitu. Saya kira kalau PP belum ada itu perlu sekali Pak, karena ketika kita sudah punya sentra KI, bahkan dari DJK itu ada hibah pengelolaan KI produktif. Nah itu juga ada dari DJKI gitu. Itu lembaga sendiri atau gimana di sana tuh Pak? Ingin tahu nih. DJKI itu di bawah maksudnya apa Pak? Sentra KI-nya? Ya, yang di bawah naungan Bapak yang di UNRI sekarang ini, itu yang menangani itu lembaga sendiri atau tidak Pak? Jadi masih di LPPM, masih di lembaga penelitian. Dia di bawah lembaga penelitian itu ada pusat studi. Nah, pusat studi itulah namanya sentra KI salah satunya Pak. Gitu. Itu iya deh. Paham Pak. Terima kasih Pak pencerahannya. Sama Pak. Memang kalau cerita KI ini memang agak panjang sih Pak, karena ada hal-hal yang kadang-kadang bahkan nggak semua yang kira rupanya jadi masalah gitu kan. Saya pernah melayani dosen, dia mau mendaftarkan paten, itu formulanya luar biasa. Terus saya, ibu sudah ada artikel diberikan belum? Sudah. Saya boleh lihat. Di artikelnya terang-terangan dikasih formulanya,
Dan artikel duluan terbit dibandingkan didaftarkan. Maka saya bilang, Bu, saya mau lindungin apa lagi ini? Ini udah istilahnya kalau seandainya ini udah nggak pakai baju, Iya, udah nggak pakai baju, terlanjur keluar kemana-mana, nggak mungkin lagi, Bu, udah kebiri malu. Gitu. Oh, jadi artinya semua sesuatu itu formula yang penemuan yang mau dijadikan artikel full itu dijurnalkan itu nggak semuanya yang ditampilkan gitu. Ada hal yang harus ditampilkan, ada yang tidak gitu kan, agar tidak jangan bisa dijadikan suatu hal yang baru gitu ya. Iya, bener banget Pak, bener banget. Jadi memang KAI ini, karena KAI ini urusannya sebenarnya uang. Jadi memang Iya, kalau iya. hal-hal yang sifatnya komersialisasi uang gitu. Atau mungkin kita juga sayang sama ide itu juga boleh komersialisasi. Memang itu Pak. Ya, karena saya lihat dari ide aja, proposal aja, udah draft aja bisa dihakikan, dikaikan gitu ya Pak ya. Pak, kok proposal itu mending Pak, itu masih berlembar-lembar. Bapak umpamanya nih punya resep makanan, itu lembar, itu juga bisa diciptakan Pak. Oh gitu. Yang penting anti plagiat ya, jangan sampai plagiat punya orang gitu ya. Dari punya ide kita gitu konsepnya. Oleh karena itu memang bahkan mungkin kalau seandainya nanti saya tuh pernah nulis artikel tapi nulis proposal penelitian tapi memang itu nggak bisa terlaksana karena kondisi. Saya tuh pernah mau bikin penelitian di Rohul khususnya, itu terlebih dari Jogja. Jadi bagaimana kita melabeli produk khusus Rohul untuk perlindungan KI komunal. KI komunal itu adalah KI yang digunakan untuk komunitas. Nah, jadi umpamanya nih, Rohul khusus, pokoknya pengusaha Rohul yang boleh masuk ke pasar modern hanya pengusaha yang produknya punya label itu. Nah, label itu didaftarkan kekayaan intelektualnya. Nah, itu bisa sebenarnya. Gitu. Iya. Karena itu tadi, karena kami kan di sini hanya staff gitu Pak, bukan peneliti atau dosen. Jadi memang ada keterbatasan seperti itu. Makanya kebanyakan kalau Bapak baca CV saya, kebanyakan hibah-hibah yang saya terima itu adalah exam research atau pengabdian atau hilirisasi dari penelitian gitu. Karena kebanyakan seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Romi. Sampai ini ke MC mungkin. Mohon maaf MC mungkin kan nggak waktu ya MC, ada adik kita mau masuk kelas lagi ya, mata kuliah yang lain mungkin yang ini yang mau bertanya ya, yang mungkin bisa langsung ke Bapak atau nanti akan Bapak sharingkan lagi ke Pak Rominya. Mungkin Pak Rominya bersedia nanti membantu pencerahan ke kita melalui WA atau diskusi nanti, atau mana tahu nanti di Pekanbaru jumpa ya, kita diskusi langsung di kafe, kita undang Pak Rominya lagi. Atau Pak Romi kita hadirkan lagi kalau ketika dia bisa hadir di Rohul ya, ketika ada di Rohul. Kebetulan Pak Romi ini